Segera kita ikuti bersama live perbincangan dalam Makassar Insight. Live interaktif hubungi telepon 3614480, SMS dan WhatsApp di 0811461011. Selamat mengikuti. Smart Listener, lelang jabatan sejatinya adalah upaya untuk mewujudkan aparatur yang akuntabel dan demi juga mewujudkan pelayanan publik dan pemerintahan yang baik. Namun belakangan khususnya di Kota Makassar tidak demikian terjadi. Lelang jabatan sepertinya hingga saat ini mengalami kisruh yang terus bergulir ya, dan dijadwalkan sesuai kebijakan dari pemerintah Kota Makassar. Lelang jabatan tersebut yang dilakukan selama 1 minggu ini menimbulkan banyak pertanyaan di publik. Nah, untuk itu pada siang hari ini Smart Listener kita akan membahas tentang kebijakan publik kisruh lelang jabatan di lingkup pemerintah Kota Makassar yang saat ini juga kita bahas di Makassar Insight. Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811461011 dan juga Anda bisa berkomentar langsung di YouTube channel Smart FM Makassar. Nah, untuk Makassar Insight siang hari ini kami telah terhubung dengan narasumber kami. Yang pertama, beliau ini adalah pengamat kebijakan publik, ada Bapak Dr. Anas Iswanto SEMA. Assalamualaikum Pak Anas, selamat siang. Baik, apa kabar Pak Anas? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung di Makassar Insight siang hari ini. Baik, dan selanjutnya kita akan menyapa ada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Wahab Tahir. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, saya bukan Wakil Ketua DPR, saya Ketua Komisi D, Ketua Fraksi Oke. Golkar. Maaf Pak, ini informasi terakhir. Kami ada kekeliruan Pak, mohon maaf. Ada Pak Wahab Tahir, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar. Baik Pak Wahab, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Makassar Insight dan kita membahas tentang kisruh lelang jabatan di lingkup pemerintah Kota Makassar. Nah, namun sebelum kita lebih jauh mengulas tentang itu, seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa memang lelang jabatan sejatinya kita harapkan ini adalah upaya untuk memperbaiki pemerintahan demi mewujudkan pelayanan publik yang baik, menunjuk dan juga memilih aparatur yang akuntabel dan juga penuh kompetensi. Nah, namun di Kota Makassar saat ini terjadi lelang jabatan tersebut. Banyak berita yang simpang siur. Kita akan meluruskannya terlebih dahulu. Saya ingin ke Pak Dr. Anas. Pak, sejatinya atau idealnya bagaimana sebenarnya lelang jabatan tersebut dilakukan? Mulai dari kapan seharusnya lelang jabatan dilakukan? Kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Ya, baik. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahab ini Ketua Komisi D, Fraksi Golkar ya. Tadi Pak Wahab, selamat pagi. Kemudian host dari Smart FM. Memang menarik kalau kita bicara tentang lelang jabatan gitu, karena memang apalagi untuk Kota Makassar yang akan berganti pimpinan daerah atau wali kota. Nah, sebenarnya kalau kita kembali lagi rohnya sebenarnya marwah dari lelang jabatan itu kan sebenarnya adalah akibat dari reformasi birokrasi, di mana reformasi birokrasi ini menuntut pemerintah untuk akhirnya bisa bekerja dengan profesional, kemudian mampu berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari praktek KKN. Nah, itulah yang akhirnya muncullah surat edaran
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara itu nomor 16 tahun 2012 gitu ya. Itu menjadi dasar pelaksanaan lelang jabatan. Jadi kalau sebelumnya memang kita kenal dengan untuk menempati suatu jabatan di pemerintahan itu menggunakan sistem closed system recruitment ya. Nah, karena tertutup gitu ya. Nah, inilah menimbulkan banyak permasalahan pada waktu itu dan menjadi sorotan publik karena muncul pejabat-pejabat yang membatasi munculnya pejabat-pejabat yang sebenarnya berkompeten dan penuh kreatif untuk menduduki suatu jabatan. Nah, kemudian berubahlah menjadi open system recruitment yang kita kenal dengan lelang jabatan. Nah, di mana lelang jabatan ini namanya juga open, lelang jabatan berarti terbuka. Nah, sistem ini tentu saja lebih disenangi oleh publik karena publik mengetahui paling tidak bagaimana kompetensi dari pejabat yang akan menduduki lelang jabatan ini. Hanya dia menjadi persoalan di sini karena pertanyaan selanjutnya yang menjadi kisru adalah siapa yang menjadi penilai atau siapa yang akan menentukan proses berjalan dengan baiknya ini lelang jabatan. Karena memang biasanya itu didahului dulu dengan seleksi administratif, kemudian masuk di pemeriksaan kesehatan, kemudian masuk di membuat makalah, presentasi makalah, dan memang biasanya terakhir adalah fit proper. Nah, publik, masyarakat itu tidak pernah secara transparan bisa mendapatkan nilai dari masing-masing calon ini. Nah, sehingga walaupun sebenarnya kalau kita lihat bahwa keputusan dari lelang jabatan ini tetap berada pada tingkat wali kota atau tingkat gubernur. Nah, itu yang akhirnya menjadi tanda tanya bahwa kalau toh akhirnya juga keputusannya di tingkat pimpinan, ngapain harus ada lagi lelang jabatan? Nah, itu yang saya kira juga masyarakat tidak salah di dalam melihat kondisi ini karena opennya oga-oga gitu, opennya setengah-setengah gitu. Namanya open tetapi tertutup. Itu tidak pernah mendapatkan nilai sebenarnya siapa yang tertinggi. Nah, jadi akhirnya juga sampai kepada keputusan akhir tetap ada campur tangan. Nah, artinya tidak open sepenuhnya. Nah, itu yang akhirnya memang bisa menjadi kisruh di publik masalah ini. Saya kira itu. Oke, baik. Yang harapannya adalah keterbukaan, transparansi agar publik bisa menilai langsung. Namun dari apa yang Bapak paparkan ini sepertinya masyarakat sulit untuk mengakses informasi tersebut ya. Jadi tidak mengetahui nilainya seperti apa dan pada akhirnya memang keputusan ada di pimpinan seperti itu. Nah, kenapa kemudian harus disebut, kalau seperti itu kenapa harus disebut lelang jabatan? Kenapa bukan mutasi jabatan aja, Pak? Nah, itu yang saya maksud tadi bahwa tujuannya bagus gitu ya. Jadi semua teman-teman di ASN ini yang memang merasa berkompetensi untuk menduduki jabatan itu terbuka, bebas untuk berkompetisi, ya. Kemudian masuk. Nah, yang menjadi sorotan sebenarnya adalah yang pertama adalah apakah yang menilai ini memang mempunyai kompetensi terhadap penilaian dari dalam satu jabatan yang dinilai. Kemudian yang kedua, kalau memang keputusan itu ada pada tingkat pimpinan, katakan wali kota atau gubernur, itu disampaikan saja bahwa sehingga publik tahu bahwa misalnya seperti ini. Oke, lelang jabatan, tetapi tim penilai ini hanya akan menentukan 3 besar, katakanlah seperti itu ya. 3 besar. Dan itu diumumkan siapa 3 besar. Dan akhirnya juga keputusan itu berada pada tingkat pimpinan wali kota atau gubernur. Tapi itu juga namanya
setengah-setengah lelang jabatannya, karena yang namanya lelang jabatan tidak seperti itu. Yang namanya open recruitment tidak seperti itu. Karena open recruitment, selama tim penilai ini mempunyai kompetensi yang bagus, maka siapapun yang mendapatkan nilai tertinggi, maka dialah dalam tanda petik pemenang dari lelang itu. Ya. Oke, baik. Kita juga akan mendengarkan bagaimana statement atau pemikiran dari Pak Wahab, tapi kita akan jeda dulu sejenak sebelum kita ke Pak Wahab terakhir ya. Dan untuk Anda smart listener, Anda bisa bergabung dalam obrolan kami siang ini di Makassar Insight melalui WhatsApp di 0811461011 dan juga melalui YouTube channel Smart FM Makassar. The spirit of Indonesia. Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Anda kembali mendengarkan Makassar Insight Smart Listener dengan topik kita siang hari ini kisruh lelang jabatan. Ada beberapa jabatan yang dilelang di lingkup pemerintah Kota Makassar, diantaranya Kepala BKPSDM, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, kemudian juga Kadis Pendidikan, dan juga Kadis Perikanan dan Pertanian. Beberapa jabatan tersebut dilelang karena dan saat ini diduduki oleh pelaksana tugas atau pejabat sementara. Nah, sekarang saya mau ke Pak Wahab terlebih dahulu. Tadi dari apa yang disampaikan oleh Dr. Anas begitu ya, tadi sempat menyampaikan ini terkesan terbuka tapi setengah-setengah gitu loh. Nah, setengah-setengahnya kalau dari Pak Wahab sendiri melihatnya gimana Pak Wahab? Setengah-setengah di pemerintah Kota Makassar itu juga apakah terlihat oleh Dewan begitu? Gini, yang disampaikan oleh Pak Dr. Anas tadi sebuah perilaku pemerintahan gitu. Bahwa kalau kita ingin mengatakan open recruitment, maka semua harus dipublikasi, semua prinsip akuntabilitas itu dikedepankan. Bagaimana cara mengedepankan prinsip akuntabilitas tadi? Ya dipublikasi hasilnya. Tapi kan faktanya kemudian jarang ya, bukan tidak pernah, jarang hasil open recruitment tadi itu dibuka ke publik. Biasanya nanti dibuka pada saat terjadi polemik. Tetapi kan prinsip
akuntabilitas tadi dalam soal pengelolaan pemerintahan, ya tidak perlu ada tuntutan publik sebenarnya, harus dibuka saja bahwa ranking 1, 2, 3 seperti ini. Nah, tapi ya sekali lagi saya katakan bahwa ini tergantung political will pemerintahan, siapa pucuk pemerintah pada saat itu. Nah, gitu. Kalau hari ini polemik di Makassar yang agak sedikit menggelitik ini Makassar karena polemiknya sebelum ada hasil. Gitu. Yeah. Biasanya dalam praktek saya kurang lebih 11 tahun jadi anggota DPR, polemiknya itu biasa muncul di akhir setelah ada hasil. Kalau Makassar sedikit menarik karena muncul lebih awal. Kenapa muncul lebih awal? Karena orang akan bertanya-tanya, publik bertanya-tanya urgensinya apa sih melakukan lelang jabatan di akhir masa jabatan seperti itu. Apa sih penting melakukan lelang jabatan di saat-saat sudah ada pemenang pemilihan wali kota, pemilu kada wali kota 2020 kemarin. Kenapa kemudian ditunda saja lelang jabatannya, memberikan kesempatan kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk kemudian menyusun, meramu komposisi kabinet dalam rangka merealisasi janji-janji kampanye mereka gitu. Ya. Tapi Pak, kalau dari Dewan sendiri melihat apakah memang ini sangat urgen dilakukan lelang jabatan saat ini, mengingat bahwa ada beberapa posisi khususnya untuk eselon 2 di pemerintah Kota Makassar yang sudah kosong begitu, alias beberapa waktu cukup lama diduduki oleh pelaksana tugas. Apakah memang urgen ini dilakukan saat ini atau kalau ditunda it's okay, nggak apa-apa gitu, tunggu sampai pemimpin selanjutnya dilantik, atau bagaimana dari Dewan melihat ini? Kalau ditunda juga tidak apa-apa menurut saya, buktinya kan kurang lebih hampir setahun ini berjalan pemerintahan dengan baik, dilaksanakan oleh para PLT semua. Itu kan tergantung kebutuhan kita saja. Makanya saya dari awal katakan bahwa terindikasi bahwa lelang jabatan yang dilakukan oleh PJ Wali Kota ini punya motif politik, punya motif lain gitu. Kalau dikatakan urgensinya bahwa lelang jabatan ini dalam rangka mengisi kekosongan, ada beberapa banyak jabatan yang kosong yang tidak ikut terlelang. Jadi kan menurut saya sedikit menggelitik saja. Kenapa tidak kemudian PJ Wali Kota mengkomunikasikan sesuai dengan perintah, salah satu diktum dari rekomendasi KSN itu adalah meminta untuk kemudian berdiskusi dengan pejabat wali kota dan wakil wali kota terpilih gitu. Maksud saya supaya tidak terkesan politis, sebaiknya PJ Wali Kota yang melakukan penyampaian ke melaksanakan rekomendasi ASN dan melaksanakan perintah Pak Gubernur. Jangan kemudian menyuruh orang kan nggak ngerti. Kita tahu lah, saya ini 11 tahun di DPR, saya tahu lah kualitas orang yang dikirim oleh Pak PJ Wali Kota itu tidak punya kemampuan untuk berargu argumen dalam soal lelang tadi. Saya sepakat dengan Pak Dr. Anas bahwa open speed lelang tadi itu adalah sebuah itu menghasilkan produk yang bagus. Tapi kalau kemudian ada motif politiknya, publik juga bisa menilai. Kelihatan sekali kan penilaian itu. Tiba-tiba saja ada lelang jabatan di masa akhir pemerintahan, itu kan sedikit lucu, begitu. Oke, baik. Digadang-gadang ada motif politik begitu ya. Tapi apakah ini juga terpancar dari prosesnya? Karena kan biasanya kalau lelang jabatan itu dilakukan paling lama atau minimal sebulan. Mungkin seperti itu Dr. Anas nanti dikonfirmasi. Tapi kalau kita melihat di pemerintah Kota Makassar saat ini lelang jabatan tersebut diumumkan sejak 5 Februari kurang lebih 1 minggu. Dan terjadwal di tanggal 10 Februari kemarin itu adalah jadwal untuk tes wawancara dan juga kompetensi. Sementara untuk pengumpulan berkas dan pendaftarannya hanya dilaksanakan 2 hari. Saya ingin mengkonfirmasi ke Dr. Anas, sebenarnya seperti apa proses idealnya lelang jabatan tersebut? Apakah memang memungkinkan hanya dilakukan dalam waktu seminggu atau memang ada waktu yang memang harus dipenuhi dalam pelaksanaan lelang jabatan, Pak? Ya, baik. Sebelumnya saya sependapat ini, kalau wakil rakyat kita seperti Pak Wahab ini menyampaikannya, itu betul-betul saya merasa terwakili sebagai rakyat ini. Karena apa yang
apa yang disampaikan Pak Wahab, sebenarnya itulah yang menjadi polemik di warung kopi Pak Wahab. Kita sudah ngopi dan memang itulah masalah yang tidak salah kalau publik juga mencurigai. Tidak salah kalau publik juga menerka-nerka ada apa di masa akhir pemerintahan ini mengadakan katakanlah aksi seperti itu. Jadi tidak salah juga gitu. Tapi bagus Pak Wahab bisa menambah bahan diskusi di warkop itu. Nah, baik. Kalau saya lanjutkan pertanyaan tadi gitu. Jadi ada dua hal kalau kita perhatikan yang menjadi penting kalau kita bicara tentang lelang jabatan. Yang pertama adalah transparan dan selektif. Nah, kalau transparannya ini adalah harus diketahui oleh publik. Nah, kita bisa membayangkan kalau hanya 2 hari penyampaian itu. Nah, jangan salahkan publik kalau ini seakan-akan menjadikan lelang jabatan itu sebagai tameng. Bahwa pejabat yang akan kita pilih ini dengan proses open recruitment. Mana dalam 2 hari ini orang bisa tahu bahwa ada lelang jabatan gitu. Jadi kentara ya mohon maaf gitu ya, kentara memang ada akal-akalan seakan-akan lelang jabatan padahal sebenarnya tidak lelang jabatan. Karena waktunya untuk penyampaian kan disampaikan dulu kepada masyarakat, disampaikan dulu kepada teman-teman di ASN, sehingga tentu butuh waktu yang relatif lama untuk sampai ke publik, sampai ke masyarakat gitu. Waktu sebenarnya tidak ada ketentuan, tetapi saya kira kita bisa perkirakan. Kalau hanya 2 hari penyampaiannya, kemudian tutup pendaftarannya, ya itu sama aja bohong, pura-pura gitu. Seakan-akan lelang jabatan itu kan padahal tidak. Jadi poin inti adalah masyarakat tahu bahwa akan ada lelang. Karena apalagi kalau persyaratan administrasinya banyak, itu kan butuh disiapkan. Ya, tidak mungkin dalam waktu yang singkat bisa menyiapkan semua dokumen-dokumen yang proses awalnya kan itu seleksi administrasi. Nah, itu kan pasti butuh waktu untuk menyiapkan. Bayangkan kalau misalnya yang sederhana saja, semua ijazah itu dari SD sampai perguruan tinggi harus dilegalisir. Dalam masa pandemi ini dalam waktu 2 hari kan tidak mungkin, misalnya seperti itu. Jadi saya pikir kasus ya, kita bicara kasus ya. Kasus yang jadi terjadi Pak sekarang, seharusnya, mohon maaf Dokter Anas, seharusnya berapa lama proses lelang jabatan ini harus dilakukan dari awal pengumuman, pembukaan pendaftaran sampai nanti pemilihan, seharusnya ada berapa lama? Karena kan kalau di Kota Makassar kita lihat hanya 1 minggu, harusnya berapa lama idealnya? Ya, baik. Itu kan tidak ada aturan yang mengikat itu, tetapi disitulah muncul etika, ya, etika dalam membuat kebijakan. Saya tidak tahu pasti apakah di Makassar punya tapi setahu saya belum pernah baca, tapi kan ada etika di dalam proses rekrutmen gitu. Sediakanlah waktu yang relatif cukup, yang make sense gitu, yang masuk akal untuk orang menyampaikan dulu, sosialisasi dulu, kemudian waktu untuk pendaftarannya, dan itu harus jelas gitu ya, kapan waktu untuk menentukan tim penilainya. Nah, ini juga kadang-kadang masalah di tim penilai. Nah, tim penilai itu harus dia independen, kemudian netral, kemudian pasti dia berkompeten, dan yang terakhir yang kredibel. Nah, kalau tim penilai juga ini sudah bermasalah, nah ini yang jadi masalah juga di akhirnya. Karena biasanya kadang-kadang kita jadi susah juga tim penilai karena sudah ada istilahnya itu titipan sponsor. ini kita jadi mohon maaf, saya pernah jadi tim penilai, cuman itu akan agak repot juga kalau belum apa-apa sudah ada tim penilai, jadi titipan sponsor. Nah, kalau itu kan susah ini kita tim penilai untuk bertanggung jawab kepada publik juga.
Jadi ada kasus ya, mohon maaf saya tidak terima karena yang seperti itu ya. Nah, saya kira itu yang saya bisa tambahkan. Baik, oke. Terima kasih Dr. Anas. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita siang hari ini di Makassar Insight, dan untuk Anda smart listener, waktu untuk berkomentar juga masih sangat terbuka. Kita akan kembali di sesi yang selanjutnya masih dengan dua narasumber kita di Makassar Insight. Masuk. Satu 101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Smart Listener, Anda kembali mendengarkan Makassar Insight. Masih dengan dua orang narasumber kita, yaitu Pak Wahab Tahir, Ketua Komisi DPRD Kota Makassar, dan juga pengamat kebijakan publik Dr. Anas Iswanto. Masih semangat Bapak-Bapak?
Ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, kita masih membahas soal kisruh di lelang jabatan pemerintah Kota Makassar. Ada surat edaran dari Kemendagri begitu ya. Surat edaran Mendagri nomor 820/6923/SJ yang menginstruksikan ataupun melarang pergantian jabatan sampai dilantiknya pimpinan terpilih yang dihasilkan dari Pilkada tahun 2020 kemarin. Nah, Dewan sendiri melihat Pak Wahab, apakah ini terkesan apa ya, sia-sia atau seperti apa kalau misalnya ini dilakukan lelang jabatan dilakukan saat ini, kemudian terpilihlah para penjabat-pejabat yang dihasilkan dari lelang jabatan ini, kemudian nanti akan dilantik lagi wali kota yang baru atau pemimpin yang baru dari hasil Pilkada 2020. Apakah ini tidak sia-sia menurut Bapak? Ya kalau saya sih tergantung kebutuhan ya, tapi sekali lagi saya katakan dalam selain dari surat tadi yang melarang dilakukan, ada rekomendasi KSN yang meminta mereka koordinasi dengan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Ini yang tidak dijalankan. Coba bayangkan, ada produk lelang yang kita harapkan akuntabel, dia bisa menjadi pejabat yang betul-betul mumpuni, kemudian tidak dikoordinasikan dengan wali kota terpilih dan wakilnya. Seharusnya kan PJ wali kota yang hari ini terkesan memaksakan untuk melakukan lelang, ya harusnya berkomunikasi dong ke wali kota terpilih dan wakil wali kota terpilih, menjelaskan urgensi betapa pentingnya lelang tadi. Karena tangkapan saya sebagai orang yang cukup lama di DPR, lelang yang dilakukan ini serba dadakan ya. Saya sepakat dengan Dr. Anas bahwa tidak ada sebenarnya standar operatif prosedur waktu. Tapi kalau kita berangkat pada kebiasaan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya, biasanya lelang itu makan waktu kurang lebih 30 hari atau 1 bulan, dan kemudian disampaikan ke publik, harus ada uji publik kan, seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya, sekali lagi saya katakan bahwa lelang ini punya motif lain, punya motif politik. Coba kalau saya kenapa selalu katakan bahwa urgensinya, kenapa kemudian tidak dilelang semua jabatan yang kosong? Ada 2 jabatan yang menurut saya sangat urgen sekali dalam kondisi pandemik ini yang harus dilelang. Yang itu Dinas Kesehatan yang sebagai terdepan dalam memerangi penyebaran COVID-19 tidak ikut terlelang. Gitu. Lantas yang kedua adalah Damkar, Kepala Dinas Damkar yang banyak melakukan rescue. Selain melakukan operasi penyelamatan pemadaman api, bencana, dia juga melakukan rescue. Dinas Pemadam Kebakaran dalam penanganan COVID-19 ini, mereka banyak dilibatkan dalam penyemprotan kota, sehingga sterilisasi kota dan ruang-ruang tertentu, sehingga ini urgen sekali. Kalau saya melihat sebenarnya, ya jujur saja saya harus katakan bahwa PJ Wali Kota menginginkan satu jabatan di dinas. Nah, agar tidak terkesan bahwa itu adalah sebuah keinginan pribadi karena punya maksud politik, ya dibuatlah seolah-olah ada lelang. Nah, sehingga ya saya katakan ya, maaf saja, kalau saya wali kota terpilih atau wakil wali kota terpilih, tidak ada manfaatnya lelang yang kemudian tidak dikoordinasikan dengan saya sebagai orang yang akan menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Tidak boleh terkesan ada arogansi. Mengelola pemerintahan ini tidak boleh baperan. Mengelola pemerintahan ini harus teliti, harus sabar dan banyak mendengar. Kalau PJ Wali Kota dalam mengelola pemerintahan selama kurang lebih 1 tahun ini, ya 3K, kurang bekerja, kurang mendengar, dan kurang bicara. Jadi sulit untuk kita menangkap pesan yang ingin dia sampaikan ke publik soal lelang lelang ini. Oleh kali ini, saya katakan bahwa lelang kali ini lebih banyak motif politiknya dan punya maksud lain. Nah, soal waktulah kemudian akan menjawab sinyalemen. Saya katakan bahwa sebuah rekrutmen yang menginginkan pejabat publik yang akuntabel, maka penyampaiannya juga harus secara akuntabel ke publik, sehingga publik tidak mereka-reka, tidak menerka-nerka atau berumur seperti itu. Kalau saya
lelang ini adalah main-mainan, sebuah tindakan kebablasan yang kekanak-kanakan di akhir masa jabatan PJ Wali Kota. Seperti itu. Baik. Usaha yang dilakukan akan mendefinisikan bagaimana hasilnya, begitu ya. Tapi kita berharap tentunya agar hasil dari lelang jabatan ini benar-benar akuntabel, kompeten, dan memenuhi kriteria pejabat yang bisa memberikan pelayanan kepada publik yang baik, begitu ya. Nah, saya mau ke Dr. Anas. Dokter, sebenarnya apa plus dan minusnya ketika lelang jabatan tersebut dilakukan di dalam satu lingkup pemerintahan, begitu? Ini masih kasus Makassar atau umum? Ya, kasus kita memang fokus di Makassar, tapi saya ingin pandangan Bapak secara umum. Oke, memang kalau kita lihat untuk kasus Makassar ini yang kita bicarakan, saya sangat-sangat sependapat sama wakil rakyat ini, Pak Wahab gitu. Karena publik biasanya bisa paham ketika ada kebijakan yang dilakukan dalam tanda petik tergesa-gesa, selama kebijakan itu adalah mempunyai tingkat urgensi yang tinggi, kemudian dia juga menjadi prioritas. Tetapi kedua yang saya sebut ini sama sekali tidak ada di dalam proses lelang jabatan yang sekarang dilakukan. Jadi tidak salah memang kalau publik tanda tanya besar ini. Nah, kalau saya memang kasus selama ini ketika kepala daerah ini mengakhiri masa jabatannya, memang biasanya di situ melakukan pergantian gitu. Nah, kalau ini dipaksakan, maka saya yakin wali kota yang baru akan mengganti. Saya sangat yakin itu, karena wali kota ini kan pasti juga biasanya mencari orang-orang yang bisa diajak kerjasama untuk menjalankan programnya. Dan saya yakin itu tidak akan terjadi. Jadi kita kerja sia-sia ini kalau ini dilakukan. Atau tidak usah berkedok dengan lelang jabatan gitu. Tunjuk aja, karena saya kira ada kewenangan PJ Wali Kota untuk menunjuk pejabatnya. Tidak usah memakai istilah lelang jabatan. Kalau memang mau dipaksakan, ya tunjuk aja. Dan saya kira itu juga pasti akan sia-sia kelanjutannya. Kemudian kalau kembali lagi seperti tujuan sebenarnya akibat dari reformasi birokrasi ini, sehingga kalau dulu tadi saya sudah jelaskan bahwa pengisian jabatan publik itu dilakukan secara konvensional, dilakukan secara tertutup, maka dengan adanya reformasi ini, maka penentuan jabatan-jabatan publik ini betul-betul mempunyai kompetensi, itu dia. Dan kompetensi ini akan muncul ketika dibuka dan orang yang merasa berkompeten untuk menduduki jabatan itu mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk dan berkompetisi. Nah, yang menentukan nanti ini adalah tim penilai. Tim penilai juga harus yang berkompeten dan independen. Karena walaupun yang bersaing ini mempunyai kompetensi yang bagus, tetapi tim penilainya juga tidak independen, ya sama aja bohong. Jadi ini satu rangkaian kalau memang kita menginginkan suatu atau seorang pejabat publik memang yang berkompeten, mempunyai track record yang bagus, dan itulah yang selama ini masyarakat inginkan. Baik. Dan terkait pelaksanaan dari lelang jabatan ini, kami sudah berusaha menghubungi panitia lelang jabatan pemerintah Kota Makassar, Prof. Syamsu Alam, tapi hingga saat ini belum ada respon yang diberikan terkait undangan kami untuk berbicara kepada publik terkait lelang jabatan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Dan kami berharap nanti transparansi tersebut bisa dilakukan segera begitu ya kepada publik, seperti yang juga disampaikan oleh Dr. Anas dan diharapkan oleh Pak Wahab tentunya. Nah, namun saya ingin menanyakan soal
ini kepada Pak Wahab begitu. Ketika lelang jabatan dilakukan, tentunya ada operasional, biaya operasional dan juga ya tadi panitia yang ditunjuk. Namun ketika misalnya lelang jabatan tersebut istilahnya kita katakan tidak berhasil dilakukan atau sudah menghasilkan satu pejabat yang dipilih, tapi pada akhirnya akan diganti lagi, apakah ini Bapak nilai ya membuang-buang anggaran begitu karena ada biaya honorarium dari panitia pelaksana yang harus diberikan yang menjalankan lelang jabatan tersebut, Pak Wahab? Iya, pasti kan tindakan ini adalah sebuah tindakan pembohongan. Mau dikatakan sebuah tindakan kebodohan yang dilakukan ya. Di saat-saat sekarang kita ini, negara kita lagi susah ya, dan kemudian ada anggaran negara yang diambil dari rakyat kemudian dimanfaatkan untuk membuat sebuah perilaku pemerintahnya sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Kenapa tidak terlalu dibutuhkan? Karena yang akan menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan ini kan wali kota dan wali kota tertentu. Sehingga saya rakyat itu yang kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat. Kalau manfaatnya kemudian hanya dirasakan oleh segelintir orang, untuk apa kan seperti itu? Oleh karena itu menurut saya sih berharap ketua panitia lainnya hadir dalam diskusi hari ini supaya kita dengar. Jangan sampai juga ini ketua panitia lainnya juga tidak ngerti substansi yang ada, tidak terlalu paham yang ada dalam kondisi birokrasi kebutuhan Makassar. Oleh karena itu menurut saya sekali lagi saya katakan bahwa tolonglah manfaatkanlah anggaran negara, uang rakyat yang dipungut dari pajak rakyat untuk kemudian menghasilkan sebuah produk dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kota Makassar. Makassar ini bukan daerah lain, beda dengan daerah-daerah lain. Ini Makassar. Oleh karena itu menurut saya tidak boleh semua serba dadakan, dipaksakan, dan kemudian mengakal-akali. Coba bayangkan yang semodern ini kemudian melakukan lelang jabatan 1 minggu, kan lucu itu menurut saya. Oke, baik. Tapi Pak Wahab dari Dewan sendiri apakah sudah menjalin komunikasi atau menyampaikan secara langsung masukan dari Dewan terkait lelang jabatan ini ke pemerintah Kota Makassar? Sudahkah upaya itu dilakukan, Pak? Secara tidak langsung melalui berbagai tanggapan media, baik elektronik maupun media cetak. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa itu tadi bahwa ya PJ Wali Kota ini termasuk Wali Kota kurang mendengar, kurang membaca dan kurang mendengar, kurang bicara dan kurang bekerja, sehingga ya dianggap pernyataan-pernyataan kami ini sebagai sebuah sambil lalu aja, dia jalan aja sesuai dengan skenario dan keinginannya. Sekali lagi saya katakan bahwa PJ Wali Kota ini menurut saya tidak punya kemampuan, tidak punya leadership dalam mengelola pemerintahan. Oke, baik. Jadi PJ Wali Kota di kota metropolitan seperti Makassar ini. Padahal di provinsi itu banyak pejabat yang mumpuni dan bisa ditempatkan sebagai PJ Wali Kota di kota Makassar ini. Tapi Oke. Baik Pak Wahab dan juga Dr. Anas, kami akan mendengarkan, kami ingin Anda memberikan masukan ataupun rekomendasi kepada pemerintah Kota Makassar melalui obrolan kita di siang hari ini. Namun ditahan dulu rekomendasinya ataupun masukannya sebagai closing statement, nanti kita akan kembali di sesi yang terakhir, kita akan jeda sejenak.
Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Kita sampai di sesi yang terakhir Makassar Insight siang hari ini sebagai closing statement dari obrolan kita. Saya ingin mendengarkan bagaimana masukan atau rekomendasi dari Dr. Anas kepada pemerintah Kota Makassar, khususnya apa yang ingin disampaikan juga untuk masyarakat Kota Makassar. Karena ujung-ujungnya dari lelang jabatan atau siapapun pejabat yang dipilih, kebijakannya nanti pasti akan berdampak kepada masyarakat atau publik. Apa yang ingin disampaikan, Dr. Anas? Ya, baik-baik. Saya kira mari kita kembali ke lelang jabatan yang sebenarnya. Jangan membawa kata atau berlindung dengan kata lelang jabatan ini, padahal bukan lelang jabatan, gitu ya. Karena ada kepentingan dalam tanda petik. Nah, kita kembali lagi bahwa kalau mau lihat keberhasilan, kunci keberhasilan dalam upaya menjamin objektivitas pelaksanaan lelang jabatan itu ada dua. Yang pertama adalah transparan. Ya. Kenapa transparan? Karena dilakukan secara terbuka dan setiap orang itu memiliki syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan diperbolehkan untuk mendaftar. Kemudian yang kedua adalah selektif. Selektifnya di mana? Karena proses pelaksanaan lelang jabatan ini dilakukan dengan mekanisme fit dan proper atau uji kelayakan dan kepatutan, gitu ya. Nah, itu sistem ini yang sangat berbeda dengan sistem sebelumnya. Dan yang terakhir tentu saja karena ini adalah penilaian dilakukan oleh tim penilai, maka tentu juga harus ada jaminan bahwa betul-betul tim penilai yang akan menilai ini adalah independen. Saya kira itu yang paling penting kalau kita bicara lelang jabatan. Terima kasih. Baik. Dan tentunya masyarakat juga perlu untuk mengawasi dan melihat bagaimana hasil dari lelang jabatan tersebut ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Dan terakhir ke Pak Wahab, silakan Pak Wahab, apa yang ingin disampaikan? Adakah satu rekomendasi khusus yang ingin diberikan kepada pemerintah Kota Makassar dan penyampaian kepada masyarakat? Ya, saya meminta atas nama rakyat Kota Makassar, meminta yang terhormat kepada Pak Gubernur dan untuk memberhentikan PJ Wali Kota, menjalankan perintah Bapak untuk melakukan koordinasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih soal lelang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pada PJ Wali Kota saya sampaikan bahwa ya mengelola pemerintahan dan negara ini tidak mudah. Kita tidak boleh baperan, kita harus teliti, kita dan harus mendengar argumen orang. Tidak boleh kemudian argumentasi orang dengan membuat peradilan sesat, memberhentikan dengan hati pejabat-pejabat yang berani berargumen lain apa-apa. Yang ketiga, sebagai wakil rakyat, saya akan kejar Anda sampai kemanapun juga. Makan uang rakyat yang kemudian melakukan lelang yang menurut saya tidak urgent dilakukan di saat-saat sekarang ini. Dan saat sekarang ini harus dilakukan adalah pandemi COVID-19, kemudian bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu yang paling penting, bukan lelang yang kemudian menimbulkan debatable, adu argumentasi, polemik di mana-mana. Sekali lagi saya katakan, panitia lelang, ingat, ini uang rakyat dan saya akan kejar Anda kalau Anda tetap memaksakan melakukan lelang dengan menggunakan APBD Kota Makassar. Saya pikir seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Wahab untuk waktunya siang hari ini. Terima kasih banyak juga Dr. Anas sudah memberikan pencerahan juga untuk kita. Semoga dari obrolan kita siang hari ini ada inspirasi yang dapat dipetik dan setidaknya bisa membuka pikiran masyarakat Kota Makassar terkait kisru yang saat ini terjadi atau lelang jabatan yang saat ini terjadi di lingkup pemerintah Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih dan juga terima kasih untuk Anda, support listener yang sudah mendengarkan. Ya, terima kasih Pak Dr. Anas. Sehat-sehat terus Pak ya. Sehat-sehat terus, sukses selalu. Selamat kita. Stay safe. Selamat.
Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Ya. Pak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dan untuk Anda terima kasih Ya. smart listener. Saya Rifa Majid pamit undur diri.